buka puasa di rumah Bu Kiki. Duh, ya Allah. Seneng deh. Terakhir tahun lalu saya buka puasa di rumah Bu Kiki sibuk banget membalesin itu. Apa netizen ngomong. Biasa, tahun lalu kan aku masih dipitnah jadi buzzer. Emang Bu Kiki ini ya di rumah tuh kalau setiap tahun selalu ada acara buka puasa. Selalu dong aku undang teman-teman aku, teman-teman artis, pejabat, semuanya pada ngumpul di sini. Kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa tentengan Enggak, apa? nanti ada asisten-asisten aku bawa catering. Jadi emang untuk aku yang udah spesial buat Bu Kiki aku pesenin. Gitu dong. Tapi aneh ya kalau bukber itu kalau orang kan ajang silaturahmi ya. Kalau ke rumah Bu Kiki tuh ajang pamer ekonomi gitu. Ya kan kita harus kasih kesuksesan kita, ya Ada kan? tuh. Ya Allah. Kamu udah nggak sempat bawa apa-apa, aku udah masakin kamu tuh ada sayur sop. Tapi sopnya buat anak-anak. Oh, sop Ian. Salah, Sop apa? sop yandu. Posyandu. Posyandu. Waktu itu. Sama. Guys, hello. Hari ini aku seneng banget. Seneng banget. Akhirnya diundang acara bukber di rumahnya Kiki. Oke, ayo udah dulu ya, aku nggak bakal live dulu ya. Coba dong di tap live, tap. Rus. Iya, tap ya, oke. Rose, ada yang ngasih Rose. Rose. Ini Bang Hot Plus. Gue pengacara, gue temen lu SMA, lu lupa. Sekarang Parah banget lo lupain kita. Ya Allah, ini Mas Dika. Lu bener-bener kata orang bener-bener stroke ringan. Ya, orang kalau kaya acara. begitu, Gon. Gue mau tanya nih, gue agak nggak yakin. Ini Kenapa? acara bukber ya? Iya. Kok Justinnya nggak ada? Heboh. Ini kan sang pengacara. Nah ini, sang Mega Bekasi. minta. Tapi Ini rumah lu, Ki. Rumah aku, bagus Emang kalau kan? orang kecil dikasih 2 kali 2 aja cukup ya? Temanya minimalis, you know. Lihat dong, aku udah berhasil nih. Aku sekarang ini jadi pemilik BUMN. Wow. Bye-bye ke Tengkong ya, kerja yang bener ya. Iya, enggak mungkin karena ini BUMN singkatannya berbeda dengan yang lain. Apa tuh? Badan Usaha Milik Nasar. Milik pribadi. Pribadi, jadi gak akan mungkin ketangkep. Iya. Karena aku biasanya suka nangkep. Iya. Aku yang nangkep biasanya. Oh iya. Yang gini-gini yang saya tangkep. Lo kalau ada kasus-kasus yang perlu pengacara lo jasa gua aja, lo pakai jasa gua. Gak pasti menang gak? Nasar, lo kalau ada berita-berita lo ngomongin gue, ntar gue update langsung. Benar. Pernah tahu gak yang suka gitu-gitu siapa? Apa siapa tuh? Ada namanya JCK Desa Ratu. Halo. Kalau gue sorry ya, gue tuh orangnya nggak bisa gibah, tapi gue suka nge-review orang aja gitu. Oh iya. Ya kan? Gue bikin konten bentar boleh ya? Boleh. Guys, gue di rumah Kiki nih. Guys, gue di rumah Kiki nih. Gue mau, lo tau kan kalau gue desainer kan, ini ada tren baru nih. Yes. Baju, lebaran, tema, konsep, kue ulang tahun. Masa setengah gaun, setengah hordeng. Temanya gimana sih, Ki? Ya ini kalau dipakai orang dewasa segini kan aku yang pakai jadi segini ya. Tapi ngomong soal pekerjaan, kalau kalian punya duit nganggur, Ya. kasih ke aku aja. Buat apa? Aku punya usaha laundry, cuci uang. Cuci baju. Oh my God. Cuci baju ya. Ya kadang-kadang ada uang kecuci di kantong Iya. biasanya. Ada Aku teman, aja ya. tapi teman kita juga ada tuh yang suka cuci uang, si Anwar. Dia juga suka cuci, segala dicuci sama dia. Lu. Bener. Dia tuh Mana dia? kampung. Biasanya ada urusan makanan di paling depan. Jangan deh, dia kampungan, jangan bergaul sama dia deh, Dia jangan. minder kali ya, nggak sesukses kita. Agak gitu. norak. Sorry, Anwar emang dari pas lagi SMA emang ras miskinnya kental banget. Iya, Jadi kayak nggak bisa berkembang gitu loh. Kalau ke bawah Sorry sampai guys, dewasa. mungkin lo nggak pernah, you never know ya. Anwar emang you never know kan. Ada temen aku yang nggak penting juga sih. Jadi nanti ya. Oke. Kita langsung mulai tanpa Anwar kali ya. Gak usah lah, Gue gak sih usah. pernah papasan di supermarket Gimana? gitu ya. Pas gue keluar bawa belanjaan, gue masukin mobil, terus tiba-tiba dia negor gue. Apa katanya? Ya, gitu. Terus? War, lu ngapain di sini? Iya, gue kerja di sini. Gue pikir kerja jadi pemilik Ternyata. supermarket. Ternyata, Gue mundur, dia gini. Terus. Sedih banget. Aduh itu berita sedih. drop banget tukang parkir, jadi tukang parkir. Itu ya. Soalnya dia Ada mencoba. guys temen gue tukang Soalnya dia tukang parkir. Iya. Kurang aja. Parkir dia.
Sebelumnya dia tukang parkir, ini tukang parkur, ini patah tulang. Dia nggak bisa lagi. Tapi di sebelah rumah aku kan ada orang kaya juga ya. Nah tiba-tiba dia tuh kayak lagi nyuciin mobil begitu. Jadi kayak tukang cuci panggil gitu. Bisa jadi serabutan kayaknya. Serabutan kayaknya dia tuh emang kampung. Siapa cuci mobil? Anwar nggak mungkin cuci mobil, cuci rambut. Iya. Namanya kalau orang kepepet. Kita kan mau buka puasa, jangan orang-orang kesedihan dong yang dibawa. Ini penyanyi sekarang, kata kamu sukses sekarang. Penonton! Ternyata mereka itu walaupun berdasi, mereka necis seperti orang kaya. Mereka itu ibarat uang ya. Apa tuh? Depan belakang beda. Dan ternyata hidup aku tuh terlalu manis buat gibahan mereka. Jadi maksudnya kita ngomongin lu di belakang. Ibarat. Aku udah lihat ya. Dari si live-nya si King Nasar, Kingnya si Igun. Tuh. Iya kan? Nonton live. Lo lihat live gue, berarti lo follower gue, oh my God! Kita tuh temenan ya. Sumpah, jangan-jangan lo yang tap-tap love ya. Bukan perkara itu. Kita Ada tadi salah satu ngomongin dia penonton berarti gue, kedengeran guys. semua tahu. Ternyata kalian tuh bener rendah ya. Berarti lo dari tadi, ya berarti gue dari tadi masih live. Iya. Ya udah kalau mau marah, marah deh. Mundur, gak pernah syuting lo. Enggak, makanya ceritanya kalau maju kameranya maju gitu kayak sinetron. Ada teknik namanya Ada, zoom. iya. Namanya zoom. Lagi mohon maaf, bukan kami ngejum, saya yang ngejum gini. Maaf ya, Wan. Sorry, gue gak tahu. Gue Nggak pikir tadi tahu. gue bikin story. Ya ampun, kalau tahu lu nonton kita makin jadi deh gosipin lo nya. Kalian tahu Lu sih datang belakangan, coba kalau lu duluan. Pasti kita ngomongin yang belakangan kan. Tapi War, dan lu kok gini sih? Kita lihat dong War, udah ada kemajuan banyak banget. Kok lu begini-begini aja sih War? dengerin ya. Katanya kamu jadi penyanyi, punya lagu baru katanya. Lagu apa? Cekobam, cekobam. Kodam. Kalian nggak tahu, walaupun aku kampungan kayak gini, aku tuh perhatian sama kalian. Kalian tahu, aku mencuri hasil bumi buat kalian. Kok mencuri? Bercocok tanam dong. Aku berusaha berubah image aku, bisa aku masuk ke circle kalian. Circle kalian. Circle. Tapi kalian ngomongin di belakang aku, ngaku. Kalian ngomong di belakang aku kan? Maksudnya begini War, pindah. Iya, Maksudnya begini. begini. Belakang tuh Begini War, maksudnya begini. Begini War, ngomong di belakang begini. Nih, ngomong, terus ngomong. Iya, tapi emang Ya, gitu. Anwarnya Tapi namanya emang Dari belakang, ngomongin belakang. Oh tidak! Pak Ustadz, butuh solution. Wah. Wow, kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Gimana Ustadz? Ngeliat Igun tadi ngejelek-jelekin Anwar, gimana tuh Ustadz? Buat kita semua, kita lihat dulu ya. Ketika ada orang menjelekkan seseorang, belum tentu. Kita lihat dulu, mungkin dia ajang untuk memperbaiki, mengingatkan orang, menyadarkan orang. Kadang-kala ada orang berada di zona nyaman. Sehingga dia sebenarnya dia harus diperbaiki. Harus ada yang menegur kita. Ketika ada orang menjelekkan kita tidak boleh berburuk sangka. Kita bisa jadi berkata, oh dia lagi ngingetin saya, sadarkan saya. Cuma pada posisi, kalau mau mengingatkan orang, ambil pada posisi menasehati. Oh. 1, 2, 3. Menasehati. Wah, Kata nasihat di sini, kita menasehatinya jangan mempermalukan, rahasiakan. Kalau memang mau mengingatkan, satu, yang harus kita pikirkan niatnya apa. Niatnya dulu. Kemudian kalau mau menasihati, baiknya pada diri dulu. Kita baikin dulu diri kita, kemudian memberikan keteladanan. Lalu jangan lupa, berikan ilmu. Dan yang terakhir adalah bersabarlah ketika menyampaikan. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Tidak boleh menjelekkan tapi menasehati. Baik. Menasehati. Menasehati. Bu, siapa yang mau nanya Ada nih mau sekarang? nanya? Siapa Bu? Oke. Silakan. Ibu boleh silakan berdiri. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ani Muhani dari Majelis Talim Al Barokah, Al Mubarok. Saya ingin bertanya dong Ustadz, Ya. kalau
kita membicarakan keburukan teman karena dengan ingin menasehati, apakah itu termasuk ghibah? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nasehatin takutnya orangnya tersinggung, Ustaz. Gimana tuh? Ya, Takutnya cara gimana? yang terbaik adalah panggil secara face to face. Oh, personal nih ya. Personal, berduaan. Jangan pernah di depan orang banyak. Dan kalau kita menasihati, berikan sesuatu yang mengembirakan, membahagiakan. Jadi menasihati lewat 3 tempat. Apa tuh, Ustaz? Kepada anak, kepada siapapun. 1, seperjalanan. Adakan seperjalanan. iya. Biasanya orang di perjalanan itu bagus. Kemudian ajak dia makan. Di tempat makan itu paling enak kita menasihati. Kemudian ajak, maaf ya, misalkan kalau anak di tempat tidur, di suami ngomong, Pak tadi sebenarnya gini. Itu seperti itu. Jadi 3 tempat paling bagus kita memberi nasihat. Di tempat tidur, kalau suami istri ataupun anak, dikelonin anak, diberikan wejangan. Yang kedua di perjalanan, paling bagus. Seperjalanan. Kita pergi liburan, enak itu. Betul. Kemudian yang ketiga, ketika traktir makan. Wah. Ini harus dicatat sih menurut saya, Bu ya. Dicatat Jadi nih. mereka merasa menasehatin. tidak dinasehatin, Benar. tapi justru diberikan sesuatu motivasi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Luar biasa ilmunya, baik. Siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Ada Siapa lagi? lagi? Ibu, boleh silakan. Ibu, ya. Pakai mic-nya di belakang, Ibu. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mas Wani dari Masjid Taklim Al Mubarak, Lenteng Agung. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. bagaimana cara menegur teman yang salah supaya tidak dipermalukan di depan orang lain? Tidak dipermalukan. Terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya langsung jawabnya singkat aja. Ya. Yang jelas kita merujuk pada kisah cucu Nabi, Hasan Husain. Hasan Husain melihat seorang kakek berwudunya salah-salah. Cara berwudunya salah-salah. Maka Sayyidina Hasan memberitahu adiknya, Sayyidina Husain, "Sen, kamu berwudunya kayak kakek itu. Salah-salah." Nanti datanglah Hasan, "Oh enggak begitu deh cara berwudunya. Dia berikan contoh segini. Di depan kakek yang tadi yang salah. Sehingga kakek merasa tidak dinasehati tapi diberi contoh. Jadi sebaiknya ketika kita memberikan nasihat kepada orang, sebaiknya kita memperlihatkan contoh. Makanya sinetron itu bagus. Oh, Iya, apalagi Lewat tayangan sketsa tadi Betul. itu bagus. Apa? Untuk memperlihatkan contoh. Di dalam Al-Quran, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Kenapa kisah? Supaya memperlihatkan, ini contoh yang salah, ini contoh yang baik. Ya, makanya Al-Fatihah kalau kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bagaimana cara memberikan petunjuk jalan yang lurus? Perlihatkan contoh yang baik dan contoh yang buruk. Jadi dengan memberi contoh itu Memberi juga contoh. bagus sebenarnya, Ustaz. Pemberian contoh itu bagus. Bagaimana kita memperlihatkan? Ma ta'kuluna lima ta'falun. Jangan engkau menceritakan sesuatu sementara kau sendiri belum melakukannya. Wah. Mau nyuruh salat? Ya. Salat dulu. Orang lihat dulu nih. Lihat dulu. Atau anak kita lihat dulu. Masya Makanya Allah. ketika kita sudah memperlihatkan contoh, untuk menasehatinya jauh lebih mudah. Wah, oke, tepuk tangan lagi boleh. Luar biasa, cara menasehati. Terima kasih Ustadz, ilmunya luar biasa. Itu dia ada lagi tuh. Apa itu? Coba kita lihat. Udah sore, kamu udah siap-siap belum? Nanti tante ada ke tempat les. Tinggal 1 jam lagi loh, ayo siap-siap yuk. Duh, Tante, aku kayaknya lemes banget. Aku nggak usah les aja ya, Tante. Nggak apa-apa ya, biar di rumah aja. Aduh, Clemira, Tante Claudia ngerti. Tapi Tante yakin, kamu pasti bisa. Ya sayang ya, ini kan puasa pertama kamu. Kamu nikmatin aja sambil les, main, nonton TV. Pasti nggak berasa jamnya. Nanti tahu-tahu azan aja. Nggak berasa juga lapar kamu nanti. Ya, Tante, aku pasti bisa ngejalanin puasa kayak orang dewasa. Kayak Tante. Iya dong. Itu baru ponakan Tante. Oh ya, Tante bawa sesuatu.
Tadi Tante bisa di warung sebelah. Tuh, Tante beli itu tuh. Beli ini nih. Gara-gara ngeliat Pak Dika kemarin malam itu, kayaknya makannya enak banget. Terus Tante dibagi, Tante cobain. Dan ternyata emang seenak itu. Itu apa sih Tante? Aku baru pertama kali lihat cemilan ini. Ini supaya kamu makin semangat jalin puasa. Tante kasih kamu. Ini dia. Nih, lihat ya tuh. Kinovia 100. Ini buat persiapan takjil buat kamu buka puasa nanti. Wah, banyak banget Tante. Aku mau yang rasa coklat dong, rasa kesukaan aku. Mau yang coklat boleh sayang. Bentar ya. Nih. Aha. Tante kasih kamu yang coklat yang bisa bikin mood kamu balik 100%. Nah, kalau ini kesukaan Tante nih rasanya kacang hijau. Ini rasa bikin 100% nyaman di hati. Pia 100 ini memang satu-satunya Pia yang memberikan rasa sempurna di setiap gigitan. Aku jadi gak sabar mau cobain buat takjil buka puasa nanti Tante. Emangnya ini di warung harganya berapa sih? Katanya yang segini nih cuma 1.000. Ada juga ini yang 2.000 buat yang mau lebih besar, lebih kenyang dan lebih puas. Bayangin deh, cuma harga segini kita bisa nikmatin pia yang lembut dengan isian yang tebal dan ngenyangin. Asik! Aku bakalan sabar demi nyobain PS100 dari Tante. Aku izin boleh bawa juga ya buat bagi-bagi ke teman-teman les aku juga. Ya ampun sayang, boleh banget dong sayang. Boleh teman seukuranku, boleh sayang ya. Jadi kita sama-sama berusaha ya supaya puasanya penuh sampai lebaran. Ini Tante siapin buat takjil kamu setiap hari. Karena selain rasanya enak, ini tuh emang cocok dipakai buat buka puasa. Bikin perut yang kosong seharian, jadi bisa ganjel kelaparan sambil nunggu makanan utama. Lemira harus ingat ya, apa kata Tante Claudia, ingat apa? Takjil pakai Pia 100 harus.